almarhum dan almarhumah itu teman curhat yang baik, good listener, good advisor. Tapi mereka bener-bener tulus melakukan itu di saat mereka sendiri juga punya masalah. Galah, udah imunisasi lengkap apa belum nih? Kamu pernah ngundang aku nggak? Kan nggak perlu diundang. Oh gitu, bener Kan gue ya? datang ke rumah lo juga nggak ngundang. Oh awas ya, gue datang ke rumah lo, awas nggak ada makanan. Nggak ada makanan kak, takutnya ada wartawan. Pas suami juga harus teredukasi ya. Iya, soalnya kadang suami bingung nih, apa nih Kenapa? gini? Selamat datang di Parents Talk. Gue diem aja ya Nek. Aku selalu mikir gini, orang besar itu selalu punya cerita yang besar untuk diceritakan kepada orang-orang. Iya. Bibi tuh sosok yang tegas sama adik-adiknya gitu, tegas, bener-bener pemimpin tapi kocak kan gitu. Iya. Jadi nggak ada, dan Bibi nggak neko-neko bang. Beneran deh. Bener. Ini ya. Beneran deh gitu. Beneran gitu. deh. Iya, iya, Pemberitaan Iya, tuh. soalnya ada pemberitaan yang itu kan. Ya mungkin karena nggak kenal jadi banyak asumsi kali ya. Iya. Sedangkan kamu mungkin udah kenal, udah sering bahkan hangout. Tapi mungkin aku pengen tahu nih, kamu kenal Vanessa tuh sejak kapan sih? Mungkin banyak yang nggak tahu atau aku doang yang nggak tahu. Iya. Maksudnya kamu Aku kenal almarhum, kenal pertama kali dan tiba-tiba bisa jadi deket itu di mana? Kenal pertama kali itu 2010. Oh, udah lama dong sebenarnya. Udah lama kalau kenal. Tapi kan aku mau mulai karir aku itu yalah karir. Ya pokoknya karir banget. Iya dong. Kayak di Mulai- majalah-majalah gadis, go girl gitu kan, Iya, iya. zaman itu. Terus presenter bola tuh duluan masih presenter. Kalau Vanessa kan lebih ke Sinetron. FTV gitu-gitu. Tapi kita kenal di masa itu. Terus juga, tapi kalau intens deket selalu gitu ya enggak. Tapi kita kenal, dan memang almarhumah Vanessa kan memang orang yang sangat humble ke semuanya. Ya kan Baik, Kak? Ya. ceria. Ceria, humble ke semuanya. Baik gitu. Makin deket itu pas abis kasus. Abis kasus yang pertama. Karena kan aku juga support juga lah. Iya. Kan aku support. Terus pas kita lagi sering-seringnya di Bali, pas lagi dia PDKT sama almarhum Iya, Bibi, jadi aku Bibi. tahu gitu kan Iya. gimana curhatannya dia gimana nih, masih malu-malunya segala macam itu, sampai yang aku cerita tadi aku hamil bareng. Kan karirnya tahu ya kondisinya pas lagi hamil Iya, kayak gimana gitu. Dari situ ya mulai lebih intens lagi. Pokoknya aku kenal dari 2010, tapi intensnya itu dari mulai kasus Ya. yang tuduhan atas itu Ya, Surabaya. kasus Surabaya itu, sampai deket ke Bibi, yang Bibi selalu menemani. Terus kita ke Bali, di Bali selalu hangout bareng sampai menikah, sampai akhirnya hamil yang cuma beda 2 bulan, akhirnya semakin dekat kayak gitu. Oke. Wow, benar-benar Ternyata memang bermula dari sesuatu. Mungkin bermula dari support sebenarnya. support, ya. Udah kenal, tapi kan makin intensnya semenjak ada kasus, terus kemudian saling memberikan support, saling menguatkan. Iya. Dan ya akhirnya pertemanannya jadi- sampai Dekat seperti ini. Mm-mm. Yang paling kamu inget kenangan waktu kamu sama almarhumah gitu, apa sih yang paling kamu gak bisa lupain? Yang happy-nya atau yang apa nih? Terserah deh. Pasti kan ya namanya cerita pasti ada yang happy, ada yang sedih, tapi yang selalu Momen atau momen apapun. Ini deh kalau aku sih pengen nyali, kan dia orangnya selalu terlihat happy ya. Yes. Maksudnya selalu terlihat happy itu bukan berarti juga dibikin-bikin, tapi memang kan Memang emang iya, dia senang bikin suasana happy, jadi menyenangkan. iya. Cuma maksudnya kamu kan tahu banget kan, gimana sih cara dia selalu untuk membangkitkan dirinya gitu loh, karena ini kan menjadi penyemangat buat orang lain bahwa kita mengingat bahwa setiap orang tuh pasti punya masalah kok. Tapi gimana sih waktu itu sebagai teman kamu melihat dia membangkitkan dirinya dia gitu loh. Dia membangkitkan dirinya dia cerita ke aku, tapi pas udah sama Bibi ya. Ya. Karena sebelumnya sih sebenarnya nggak seceria
sebelum sama Bibi. Iya. Oh gitu. Iya. Ya dia sosok yang ceria. Tapi Tapi sejak sama dia kan Bibi- waktu belum sama Bibi tidak ceria ini Iya, gitu. iya. Dia selalu bilang mood booster aku tuh ya Bibi. Oh, Siapa lagi? gemes. Aku kan suka, dan yang aku kangenin sama dia adalah pertama keceriaannya dia, gemes-gemesnya dia, kocak-kocaknya almarhum Bibi ke dia. Gitu momen kita bareng. Terus juga satu lagi nih Kak, almarhum dan almarhumah itu adalah teman baik, teman curhat yang baik, good listener, good advisor. Mungkin terdengar klise aja gitu ya, karena banyak kok temen yang bisa jadi teman curhat yang asik, yang good listener and advisor kayak gitu. Tapi mereka bener-bener tulus melakukan itu di saat mereka sendiri juga punya masalah. Iya. Iya, beneran. Suka Bibi tuh kadang sering, udah sini lah lo ke rumah gue aja sini, kita happy aja, kita nonton kayak apa. Karaokean kayak. Iya kayak gitu-gitu. Gitu maksudnya lo bisa se-care ini sama temen-temen, nggak mau aku aja sama temen-temen lo di saat lo lagi banyak yang harus diurus gitu loh. Iya. Itu sih menurut gue nilai plusnya. Nice. Wow. Dan terbukti saking dekatnya Anggita juga sangat perhatian sama Gala. Oh iya Kak, itu banget lah. Apalagi sama-sama. Aduh, bedanya cuma 2 2 bulan. Ya, kemarin kan aku baru ngecek imunisasinya tuh Kak, yang di Ya, Harkit itu. ya, ya. Terus aku habis imunisasi anakku nih, aku keingetan. Wah, Gala udah imunisasi lengkap apa belum nih? Secara Vanessa sama Bibi itu kan kerja dan imunisasi tahu sendiri Kak, harus ngantrinya kayak gimana. Iya kan, banget. apalagi di RSAB Harkit. Ya, ya. Aku minta tolong Ida, pengasuhnya, untuk fotoin bukunya, cariin buku imunisasi, terus fotoin ke aku. Gitu. Udah ada yang ngurus belum? Belum ada. Ya, aku pikir ya udahlah, ini penting loh buat anak, buat imun anak kan, apalagi masih di usia Di golden era, age itu kan. Pas aku difotoin itu telat 8 bulan imunisasi. Jadi terakhir imunisasi itu Gala di usia 11 bulan. Oke. Karena sibuknya ya. Ya. Nah akhirnya belum lama kok akhirnya aku coba kontak RSAB Harapan Kita. Ternyata ribet banget kan, harus lewat online, terus aku nggak tahu desanya. Tapi ya udah dokter spesialis anak siapa aja lah, imunisasi. Itu ada tulisannya tuh jam 10 sampai jam 1 Gala Sky Andriansyah di antrian ke 8 dari 10. Nah, aku mikir, aduh, tahu sendiri kan Kanirina RSAB Harapan Kita tuh gede, Gala harus antri sepanjang itu. Aku coba cari option lain, akhirnya aku hubungin dokter yang ngebantuin persalinan Gala, optionnya dokter Haikal. Akhirnya dokter Haikal sama aku WA-an, teleponan, dan ngasih rekomen ke aku klinik ayahnya dokter Haikal, karena kebetulan ayahnya tuh DSA senior. Oke. Yang kliniknya tuh private gitu. Oh, jadi nggak pakai ngantri. Private, jadi nggak pakai ngantri. Iya. Gala pun nggak ketemu banyak orang. Iya, ya. Ya udah, akhirnya di situ aku sama omanya Gala, sama mamanya almarhum Bibi. Aku sama Ida juga, maksudnya biar mereka tuh ngerti. Apalagi kan omanya Gala, mamanya Bibi udah umur segitu, udah lupa kan. Udah lupa. Diingetin sama dokternya, dikejar, ini 2 minggu sekali harus imunisasinya ini itu dicatain semua. Itu salah satu bentuk perhatian, dan juga maksudnya Hal kecil aku tuh kadang mikir, aduh apa yang aku bisa lakuin deh Kak, tapi kan aku juga ada kapasitas yang aku bisa lakukan gitu. Mungkin aku nggak bisa seperti yang lain yang banyak sekali gitu loh. bukan semata-mata hanya kan, ya bukan semata-mata hanya
mata uang gitu loh justru. ya, iya. aku mikir Loh gitu. ini perhatian kecil kecil yang tapi efeknya besar besar loh. banget. Coba kalau kamu nggak ingat masalah imunisasi, Bisa lewat. Maksudnya Siapa lewat ya? tanggalnya Iya, dan maksudnya jadi waktunya. akhirnya Iya, bukan cuma 8 bulan makin terlewat. Iya. gitu Betul. kan. Kalau That's misalnya right. aku ke rumahnya Vanes, Heeh. Bibi, Rumah aku di depannya ya, ntar kamu sapa-sapa aja ya. Bel aja. gimana baru sih? Kok di rumah? Dia banyak makanan loh di rumahnya. Iya ya. Minta aja. Iya, aku tuh kalau ke rumah tuh ya mungkin karena bisa lihat gitu kan dari balkon. Kalau misalnya weekend kan pasti selalu rame Kak. Iya. Apalagi pas awal-awal. Oh ya. Awal-awal itu. Aku pas Gala pulang dari Jombang kan almarhumah duluan kan dimakamin, baru Gala beberapa hari kemudian pulang. Itu aku sempet hampir 3 minggu nggak ke sana. Karena aku melihat situasinya hektik banget. Banyak yang mau ya foto Gala, foto bareng Gala karena rasa simpati dan empatinya kayak gitu kan. Tapi aku ngelihatnya nanti aja, aku kangen banget sih, cuma nanti aja deh kalau udah sepi. Karena ini kan pasti akan sepi gitu kan. Akhirnya pas 3 minggu itu aku main dan aku nggak pernah main pas weekend karena itu pasti rame. Aku pengennya pas weekday, terus gak ada waktu untuk main sama anak aku yang kayak bener-bener berduaan lucu-lucu happy gitu. Kayak gitu sih. Emang Gala harus interaksi dengan orang-orang yang seumurnya karena kan selama ini selalu dikelilingi dengan orang-orang yang jauh di atasnya dan memang perhatiannya luar biasa gitu. Tapi kembali lagi he's just a little kid gitu kan. Iya. Aku makanya selalu pas weekday kan. Kalau weekend kan Kakak lihat sendiri mobil. Lain kali tukeran nama satpamku aja telepon. Lagi rame-rame kan nih Pak gitu. Boleh banget. Sampai satpamku tuh udah bener-bener ya Bu, lagi penuh ya Bu. Pasti laporan parkir maaf ya Bu. Ya karena kan Orang kita tuh rumahnya tuh dinding ke Di dinding. mana sih di Kanirina tuh seberangnya? Aku kan seberangnya yang hook di seberang. Oh, berarti agak ke yang pertigaan. Oh iya. Cuman beda 4 aku nggak rumah. tahu tapi aku kayak lagi membayangkan. biar nyambung aja ya Kak. Jadi Aku lagi membayangkan sisi geografi. makanya main ke rumahku, jangan aku aja yang main ke rumah kamu. Kamu pernah ngundang aku nggak? Kan nggak perlu diundang. Oh gitu, Kan bener gue ya? datang ke rumah lu juga nggak ngundang. Oh awas ya, gue datang ke rumah lo, awas nggak ada makanan. Nggak ada makanan Kak, takutnya ada wartawan. Kenapa ini? Gila, that rhymes loh. Nggak ada makanan Kak, tapi ada wartawan. Razia bener banget. Tapi nggak apa-apa, aku bisa walk out aku. Bisa walkout tuh nyindir. Dirina kali ya. Oke, tapi ya ini menarik juga karena kita tahu pemberitaan tuh lagi super hot, super yang kayak panas. Everything about Gala itu bisa jadi pemberitaan yang paling dicari-cari netizen. Dan banyak banget perhatian yang tertuju kepada Gala. Dan saking banyaknya yang perhatian dan khawatir juga sama Gala, ini kelangsungan hidupnya tuh gimana. Dan ternyata kemarin ada juga penggalangan dana untuk Gala. Penggalangan dana, ini aku agak cerita sedikit tentang penggalangan dana ya. Boleh. Apa itu? Penggalangan dana ini sebenarnya aku tidak begitu mengetahui penggalangan dana ini karena kan kebanyakan netizen taunya ini adalah teman-temannya yang Arrange, atur untuk penggalangan dana atas yang ada yang untuk rumah untuk Gala. Tapi katanya sih ada yang juga ada penggalangan dana lain dari temennya yang lain, aku nggak tahu deh. Cuma ini yang membuat itu salah satu sahabatnya juga Marisa Ica sama namanya Bibi gitu. Kita sahabatnya ikut support secara nge-share di media sosial. Kalau ada netizen yang mau ya silakan aja gitu kan. Berapapun itu kan berarti. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya bukan buat rumah aja gitu sih. Sebenarnya kelangsungan hidupnya lah ya. Kelangsungan hidupnya. Kan ada beberapa pihak juga yang mau membantu. Kemarin juga aku sempat ngobrol-ngobrol tuh sama Katia Ristia. Kebetulan Katia bekerja sama suatu sekolah yang bisa menyekolahkan Gala dari kan sekarang udah anakku udah preschool.
Sekarang kan bayi-bayi tuh udah mulai sekolah ya. Iya. Biar ada aktivitas. Pas saya ngobrol itu, ya udah kata Katia coba aja nanti insya Allah dibuat free sampai TKB. TKB itu berarti 5 tahun. Iya. Kan lumayan Kak. Lumayan banget. Bener loh, Lumayan lumayan banget. loh. Kan Iya aku kan? juga baru sekolahin anak di Anak. rumah kan, Mbak gitu. Terus aku bilang gitu, ini baru 1 SD dan SD-nya deket rumah gitu. Wow. Iya kan? Biayanya Gitu. Iya, Itu lumayan baru banget 1 kita anak loh. maksudnya menghemat donasi-donasi yang ada Iya, gitu ya, ataupun bantuan-bantuan yang ada. Ya dihemat-hemat aja lah gitu. Jadi Iya, kalau misalnya iya. banyak yang mikir buat foya-foya, buat ini itu, enggak sih Kak. Wah, ini fakta atau dustanya akhirnya panjang jadi interview ya sebenarnya. Tapi ya ini mungkin terakhir kita abis itu kita balik lagi ke Anggita Sari. I wanna know you more sih sebenarnya. Ini harapan terakhir untuk Gala dan pastinya keluarga besar Vanessa dan Bibi melihat situasi seperti ini dan sebagai orang yang cukup dekat dengan mereka yang tahu bagaimana yang sebenarnya mungkin jadi harapannya apa nih dari Anggita Sari? Kalau harapanku untuk Gala, pasti aku pengen Gala dari sekarang menjadi happy baby. Amin. Gitu. Kelihatan. Iya, aku pengen banget. Malah aku pengen tuh orang-orang tuh kalau misalnya aku posting Gala tuh kan suka ada yang bilang ya Allah sedih banget yatim piatu. Aku malah nggak mau kayak gitu. Jadi kalau aku posting tuh aku suka selingin pakai lagu Cocomelon, pakai lagu apa. Biar nih loh Gala fine kok, dia udah happy, dia happy baby, it's okay. Aku malah sedih kalau Gala disedihin nanti kayak gitu. Jadi harapanku untuk Gala, semoga Gala bisa menjadi anak yang dicita-citakan sama almarhumah mami papinya, karena begitu besarnya perjuangannya, everything for Gala kan tahu sendiri ya. Gitu. Kalau untuk keluarga dari Vanessa dan Bibi, semoga masalahnya cepat selesai. Aku nggak memihak keluarga A, B, aku pun nggak menjudge keluarga A, B, tapi ya demi cucu diselesaikanlah dengan baik. Aku rasa pasti akan ada jalannya kok. Kalau memang bisa diselesaikan dengan baik, dah gitu aja sih. Aku harap semuanya cepat selesai, jangan ada lagi ntar ini. Capek ya. Dan kasihan Gala dan almarhumah dan almarhum juga. Makanya aku sekarang fokus sama Gala aja. Ya. Wah. Oke, kita balik lagi nih fakta atau dusta. Sebenarnya ini artikel terakhir, tapi ya udah. Ini artikel terakhir tadi sambil kita ngobrolin pertemanannya ini Anggita bersama almarhumah dan almarhum. Tapi kita pengen nih tahu lagi Anggita Sari. Balik ke Anggita Sari. Di artikel terakhir ini ada artikel tentang katanya nutup Instagram usai melahirkan. Kenapa? Enggak, itu aku ya ampun, ini agak menurutku berita kecil aja sih. Aku disabled itu kan biasalah orang habis ngelahirin kan baby blues. Aku baby blues. Kamu juga ya? Aku gak ada yang suka. Aku gak punya teman. Dan aku pikir tuh nggak ada loh Kak yang istilah baby blues. Kayak pas aku lagi mau lahirin, temen aku udah bilang, lo kalau baby blues lo harus cari orang buat lo share, jangan lo pendem. Dan ternyata tuh bener loh. It's so true. Serius, aku kayak ngerasa aku tuh sedih. Iya. Sedih. Ya udah akhirnya aku disabled aja dulu, kayak aku pengen fokus ya. healing apa kayak kan pertama jadi ibu gitu kan. Sebenarnya bukan berita besar, aku sering kok disabled. Nggak, tapi kalau lagi bete apa gimana aku sering disabled. Mungkin aku cari ya tanya gimana caranya ya. Nggak bisa loh. Anyway, move on. Sebenarnya bukan suatu ini berita kecil, tapi mungkin ini sedikit edukasi juga gitu bahwa kalau ternyata baby blues itu kan exist gitu. Terutama untuk ibu-ibu muda atau dan tidak mengenal karakter, maksudnya kayak you think Nirina adalah orang yang sangat ceria dan nggak pernah ada masalah pun atau yang kayak strong woman atau nggak ngelihat. Aku pikir mungkin baby blues buat mereka yang kayak pas lagi pregnantnya ada masalah atau apa gitu kan. Lagi nggak, ternyata bener gitu loh, ternyata beneran ada.
Iya. Ada yang kayak Gila ya, gue nanya sama laki gue, yang aku masih cantik nggak di mata kamu? Masih. insecure. Oh gitu. Jadi kayak udah kamu bohong, aku gendut. Nggak, tapi bener loh yang kayak Hormon nangis, kan? apa Unstable hormone. I think so, ya. Aku bisa kayak nangis tapi kayak kok nangis Iya, iya. sedih Maka gitu loh. tontonan gue untuk bertahun-tahun akhirnya tontonannya adalah kartun. Maksudnya alasannya nemenin anak padahal enggak gue yang nonton. Gitu. Lucu ya. Ya itu beneran dan bener kata Anggita Sari bahwa kalau misalnya kamu ngerasa kayak gitu, do seek for help. Iya. Helpnya sebenarnya nggak mesti yang kayak ke psikolog atau segala macam, tapi temen deket aja, temen temen deket deket yang udah pernah experience the same thing. mengalami Betul. gitu juga. atau enggak suami gitu Iya, ceritain gitu bener-bener, dan ke suami juga emang harus ada edukasi. Para suami juga Iya, harus tapi teredukasi ya. Iya, soalnya kadang suami bingung nih, apa nih Napa gini gue? Selamat datang di Parents Talk. Iya. Gue diem aja ya, Nek. Kamu denger aja nih, Gua kan denger aja ya, Bo. Gak modal. apa-apa, ini- dari awal kan topiknya beda-beda kan, yang Iya. penting mengedukasi. Oh enggak apa-apa, saya Iya, seneng apa-apa kok. kan. Saya siap nanti. Insya Allah. Iya, oh iya ya, bagus. Tenang, kamu sudah punya teman yang merongrong. Oh iya. Aku kenapa? Tenang nah, tenang. Datang aja ke rumah gue. Nah. Mau makan. Oke. Mau makan. Gak ada adanya wartawan. agak serem ya diundang makan ke rumah Kak Nirina sekarang. Serius. Gila. Gua Sebenarnya mau. itu wartawan lumayan sambil menyelam minum air ya, Bo. Tinggal kanan kiri ya. Iya ya. Ya juga sih. Tapi beneran waktu pas lagi kejadian, kalau nggak salah 40 harian itu sebelum 40 harian terus kan emang udah mulai heboh ya, lagi banyak heboh gitu kan. Jadi wartawan tuh datang ke sana terus nengok set. Udah pasti sekalian gitu kan. Langsung Enak nih, ngebel. liputannya gampang nih. Ngebel, udah ada update belum? Mbak di rumah. Ntar aja. Shh, shh. Bukannya susu gimana, tapi maksudnya istrinya lebih kayak, udah kamu kan datang buat kesana, jangan di sini dulu gitu. Nanti kalau ada berita dari sini nanti dikabarin gitu. Tapi Tapi kan- biar ongkosnya gampang. Beli ongkosnya inget, iya. Kan susah, Kalian Bo. orang tinggal ngesot doang. Iya. Gak apa-apa, tapi teman-teman wartawan itu kerjanya keras, jadi kamu semua Iya. patut kita salutin waktu pas lagi almarhumah Iya. itu kejadian. Hello, jadi di calling kamu. Waktu kejadian itu, nah lihat banget kok mereka bener-bener nggak tidur, maksudnya Iya, tidurnya iya, di tempat parkiran di komplek gitu. Iya iya, Jadi- karena makamnya kan di kompleks itu kan, Kak. Iya iya, deket Oh, rumah makamnya juga. juga nggak jauh. Makamnya Nggak nggak jauh. Gitu, jadi nunggu standby. Jadi salut buat teman-teman wartawan semua. Jadi bos-bos pikirkan untuk naikin gaji Para wartawan ya. gaji para wartawan ya, sama Benar. sama ini apa insentifnya gitu loh. Kasian loh, mereka tidur di lantai pakai kardus doang. Aku ngelihat semuanya gitu demi berita. Oke, ya. Mantap. Balik lagi kita yuk. Kita ngomongin tentang karir kamu. Sekarang kamu apa? Jadi sekarang balik Kalau mau balik sekarang, lagi enggak? nah ya jadi ibu rumah tangga aja, Oh. ngurus anak aku juga kan baru bersitu. 1 tahun Makanya 2 bulan. itu aku udah 2,5 tahun ya nggak ngomong di depan kamera. Itu juga sih yang bikin aku gak mau tampil di media. Di podcast aja, ini podcast ketiga gitu. Sedih ya ketiga. Gitu. Iya, soalnya dia selalu pengennya nomor 1. Oh, enggak lah. Iya, ini podcast aku. Kok jadi ketiga artinya kamu sangat selektif dong. Iya, aku selektif. Makasih loh. Ya aku selektif juga, aku lihat kan oh dia siapa, aku tanya dulu. Terus juga masih kayak kalau ditanya tuh kayak masih nggak selancar dulu lah ngomongnya. Kangen udah nggak? 2,5 tahun ha? Kangen nggak? Pengen balik lagi, aktif lagi di dunia yang sudah membesarkan namanya Anggita Sari ini. Kadang kangen sih gitu. Kangen apa? Presenting Aku As a pernah presenter? ikut FTV juga. atau FTV? Kangen mana? Bawain acara atau acting? Aku kangen di acting. Aku waktu itu cuma satu film. Oh, cuma satu. Tapi satu sinetron lah, bukan film. Tapi itu seru, udah aku jalanin. Lebih pengen acting sih. Oh, lebih pengen Waktu itu aku situ. pengen lanjutin, cuma
ya banyak case-case yang terjadi, jadi ya udah. No, kita kan tidak ngomongin dengan apa yang sudah terjadi di lalu, dan itu kan masa ya kehidupan seseorang gitu kan, tapi kan ini menjadi doa baru, mantra baru yang dan dan kekuatan baruku juga. betul. Beneran. Makanya pakailah mantra kilo mantra. Dibalik merek temennya. Ya kan sama. Ya nggak apa-apa, makasih. Tinggal di baju sepedanya Nirina. Jualan. Oke. Namanya mantra. Jangan lupa di follow IG-nya. Iya dong. Suruh ini dong endorse. Iya dong. Sepedaan gak? Boleh dicoba. Sepedaan sih kadang-kadang. Gak apa-apa. Makanya jadi sekarang tuh kau kan harus punya semangat baru juga gitu kan. Benar. Punya anak memang kan kita pasti ada momennya yang fokus sama anak, tapi pasti nanti ada kan saatnya lagi yang pengen apa ya, kembali ke masa-masa mengembangkan diri lagi gitu. Iya, itu pun kan harus ada izin suami. Nah. Ngasih nggak? Suami sih kalau di entertain agak kurang sih. Oh gitu. Jadi suami bilang, Soalnya mungkin tahu masa-masa aku down kan, namanya dunia entertain kan kita harus siap dengan segalanya kan. Iya. Gitu. Aku udah ngelewatin masa-masa itu gitu, walaupun ya siapa sih aku gitu yang nggak besar banget. Anak Jakarta Selatan banget. Serius aku suka mikir gimana kalau jadi artis yang kayak gede gitu kan. Menghadapi banyak bulan itu kan bener-bener mental. Maaf Kak. Kok ngeliatin akunya gitu sih Kak? Nggak serius. Kayak kalau namanya gitu. Misal digosipin nama ini, digosipin nama itu segala macam. Itu mentalnya kuat banget loh. Parah. aku tuh udah mikirnya beda aja. Apa sih? Enggak. Kok aku boleh nanya nggak sih? Boleh. Udah sebelum tanya soalnya. Gunakan. Kok kayak bisa, ini bukan basi ya, bukan Iya, pertanyaan yang kayak gitu. Cuma kuat banget kenapa sih? Ini selalu pertanyaan yang banyak ditanya orang emang. ya. Gua Tapi aku jawabannya gua pengen langsung aja nanya. Iya, itu selalu jawaban yang paling susah gue jawab karena gue sendiri nggak tahu. Tapi gini, Ngapain? Maksudnya selama itu tuh apa yang dilakuin? move on aja, maju gitu. Jadi aku jalan aja. Aku nggak. Jadi gini, kayak kita kan punya pilihan nih dalam hidup nih. Pada saat ada masalahnya itu membuat kita jatuh, which is kita pikirin, kita sedih, kita jadi terpuruk. Nah itu nggak ada option di aku. Rugi menurut aku. Kenapa gue harus memberikan apa yang orang mau terhadap gue? Gitu loh. Jadi gue tuh selalu bilang, lo pengen gue jatuh, gue kasih lo kesuksesan gue. Dengan cara apa ya? Gue failing is not an option in my kamus lah gitu loh. Gue nggak akan kasih orang untuk ngejatuhin gue. Gue nggak akan kasih celah itu. Gue akan kasih lapak, ya udah lo mau apain gue silahkan. Tapi I will not gue nggak bakal kasih apa yang mereka mau gitu. Jadi tapi gini ya, mau dicaci segimanapun gimana ya, mau diomongin mau apa, dunia tuh nggak akan berhenti berputar karena kita sedih loh. Iya sih. Itu akan terus berputar. Jadi menurut aku ya jalan Dunia aja. juga nggak akan kasih kita sedih terus kan. Abis sedih Iya. senang, abis senang juga kita jangan terlalu tambah kesenangan, pasti akan sedih gitu terus aja. Jadi karena terus begitu, jadi pada saat gue lagi kayak down atau apa gitu, kayak gue nggak sabar nanti di hari gue akan Ada ketawa. apa lagi ya? Jadi bilang gue nggak sabar di mana nanti gue akan ketawa. Padahal hari itu gue cuma sabar, gue lewatin hari itu, ya udah hari ini gue harus makan, besok ada lagi tidur, jalanin aja. Dan tiba-tiba ada hari di mana yang kayak I feel better ya ternyata. Ya dijalanin aja, sabar aja. Jadi itu sebenarnya gitu doang, rumusnya tuh juga gitu doang. Toh prinsip hidup itu adalah ya, selama kita masih bisa bernafas, masih banyak hal yang masih bisa kita perbaikin gitu kan. Kalau kita sudah tidak bisa bernafas lagi, ya udah itu berhenti. Iya, selesai. Ya kan? Dan ternyata juga kayak gimana ya? Ya aku kan sedikit mengikuti perkembangan kamu ya, maksudnya pemberitaan yang dulu-dulu. Ya you and Vanessa has punya cerita lah. Aku juga dengan same case. Iya, dan maksudnya aku juga punya ceritaku, mungkin Nak juga ada ceritanya. Jadi di dunia ini tidak ada satu orang pun yang tidak memiliki cerita, gitu loh. Tapi semakin kita berjalan,
kita tuh akan lebih dewasa kalau orang-orang tuh pernah mengalami sesuatu yang besar dalam hidupnya. Gue tuh lebih appreciate sama orang-orang yang punya cerita kayak lo gitu loh. Kayak you been through and then look at you now gitu loh. Lo punya keluarga, punya suami, punya anak. Dan ternyata apa yang ada di belakang itu kamu tuh belajar dan kamu perbaiki diri kamu. Apa yang terjadi aku di belakang, aku belajar dan aku perbaiki gitu loh. Itu aja. Dan aku nggak pernah menganggap orang tuh sebelah mata ya dengan cerita-ceritanya ya, karena journey orang tuh beda-beda. Dan to be honest, gue tuh bangga banget sama orang-orang yang been through so many things gitu, karena gue tahu nggak enak ya, nggak enak banget gitu. Dapat pelajaran. Tapi ini ya, good job. I mean, tetap semangat. Yang penting fokus keluarga, suami, orang-orang yang paling deket yang ngerti kamu tuh yang kamu harus fokusin. Kalau yang nggak kenal kamu ya ngapain? Ya tetap kita dengar, terima kasih masukannya, terima kasih kritikannya gitu. Udahlah, jangan sibuk dengan hal-hal yang membuat kamu bikin sedih gitu. Udah sibuk dengan hal yang bikin kamu happy. Dan lagiannya itu kan udah di belakang ya. Iya, betul. Mau kamu merongrong segimana mungkin gitu ya, kejadian yang sudah terjadi itu tidak akan pernah tiba-tiba muncul di depan lagi. Unless kita yang bikin sendiri lagi gitu, mengulang kesalahan yang sama misalkan gitu. Tapi gue nggak pernah ngeliat gini sih. Gue nggak pernah melihat kesalahan orang itu suatu aib sih. Even menurut orang tuh aib ya. Itu gitu. kan perjalanan hidup. Iya. Oh iya. Karena itu akan menjadikan orang itu Bikin jadi aku lebih. kuat juga sih Kak. Lah kamu juga bisa kuat Iya, gitu. maksudnya waktu aku sempet dibully, aku kena sanksi sosial, sanksi hukum, maksudnya benar-benar yang aku pernah masuk juga kan, real sanksi sosial tuh lebih berat loh Kak aku jalan. Iya. Betul. Beneran. Iya. Setuju. Beneran. Aku nggak malu ngomong di sini kalau aku pernah masuk dalam hukum gitu, masuk ke Ranah hukum ya. bener-bener aku jalanin hukuman yang aku harus jalanin. Waktu itu juga bukan yang di Surabaya tapi ya, karena Surabaya itu aku itu sama-sama tuduhan lah. Itu yang aku rasain tuh jauh lebih berat sanksi sosial yang aku dapat dari Setuju. dulu gitu, dari dulu. Makanya aku pas mikir pas ditanya mau nggak balik ke dunia entertainment, yang kayak kalau Nabi bilang semua orang punya cerita kan Kak, semua orang punya ibaratnya aib lah atau apa, tapi kan kalau orang biasa nggak disorot gitu Kak, ya kan, padahal banyak mungkin yang lebih parah gitu. Setuju. Lebih wow, tapi karena mereka bukan artis, nggak ada yang kenal mereka ya, jadi nggak disorot kayak gitu. Itu Sebenarnya gini ya. aku ya kayak gitu. Aku selalu mikir gini, orang besar itu selalu punya cerita yang besar untuk diceritakan kepada orang-orang. Paham nggak gitu? So kalau cerita yang besar itu artinya kita memberikan suatu pengalaman yang mungkin tidak akan dialami oleh orang banyak. Ya. Tapi kita menceritakan cerita kita. So intinya adalah so you guys can learn. Do not make the same mistake. Atau if you wanna learn, ini loh ada contoh hasilnya seperti ini. Ini loh ada contohnya seperti ini. Jadi makanya aku tuh nggak pernah nganggap suatu kesalahan tuh aib yang harus kita hina banget atau gimana. Justru kita memberikan edukasi, memberikan kayak kita lihat perjalanan Bunda Teresa atau Mother Teresa di India, kita bisa belajar itu, atau Dalai Lama di Tibet, kita bisa belajar itu. Ada perjuangannya juga, dia diusir dari Tibet. Even though it's a great story, so we can learn about perjuangan gitu. Yes. Terus ada cerita misalkan even Mark Zuckerberg yang bikin Facebook, perjuangan dia untuk bikin a giant business. There's a story behind it gitu loh. Yeah. Dan there's Anggita Sari gitu yang punya cerita ini. Gitu. There's Vanessa Angel yang punya cerita itu gitu loh. Ada Nirina yang punya ceritanya, ada Luna Maya yang ceritanya.
So we all can learn. Dan saya yakin orang yang tidak terekspos juga punya cerita yang luar biasa juga. Cuma memang ada yang memang sisi yang apa ya inilah, ada yang terekspos, ada yang enggak. Ya masalahnya Ada entertainer yang adalah baik, ada yang enggak. milik gitu. rakyat gitu kan. Iya, Jadi yang nggak tadi aku sendirian. bilang, Exactly. makanya. Sebenarnya pembelajaran salah satunya yang kita pengen apa ya? Memang kan namanya kayak gini tuh kita pengennya tuh ngobrol aja gitu, tapi Sharing ternyata cerita aja. tapi dapat pembelajaran gitu Iya. kan. Salah satunya adalah yang aku bilang tadi, less judgment deh gitu. Setiap orang tuh punya cerita kok gitu. Kamu juga mungkin yang lagi nonton sekarang kayak sebenarnya agak kesenggol dikit kayak oh iya ya sebenarnya aku juga iya sih, tapi karena nggak ada yang tahu Iya. gitu kan. Nah makanya jadi apa yang terjadi sama orang-orang seperti ya kenapa hal-hal itu terjadi sama Luna? Karena Tuhan sudah menciptakan Luna sekuat ini untuk menghadapi ini dan akhirnya dia bisa menghadapi ini juga gitu kan. That's why marilah kita menjadi manusia yang less judgment. Setiap orang punya cerita dan anggap manusia tuh manusia. Mari memanusiakan manusia gitu loh. Iya, itu. Setiap orang tuh ya kita manusia, kita bisa bernafas, kita bisa manusia punya pilihan untuk hidup gitu kan. Hari Let's just ini make it simple. Exactly, hari ini kita bisa bikin salah, hari ini kita bisa membenahi itu, besok kita bisa lebih baik lagi. Besoknya lagi kita bisa nol lagi, jatuh lagi misalkan kayak gitu. So that's life. Kita celebrate hidup ini dengan lebih apa ya? Less judgment aja sih. Apalagi sekarang udah ada pandemi, udahlah simplicity in life is beautiful. Nggak Yes. perlu bermimpi, nggak usah mimpi kayak 5 tahun ke depan gue mau ngapain. Besok aja ngapain aja udah alhamdulillah masih bisa nafas lagi gitu kan. Bener-bener. Pandemic Tapi is aku pengen tahu satu pertanyaan terakhir. Keluarga, husband. Yes. Sebelum kita Keluarga aku atau keluarga kecil? keluarga kecilmu. Oke. Your husband. Suamimu. Bagaimana kamu dengan suamimu? Apa yang paling membuat kamu tuh bisa menjadi seorang Gita Sari yang sekarang? Ada di momen hidupku yang aku merasa nggak ada yang tulus mau nikah sama gue dengan jejak digital aku sih Kak. Pasti. Aku pun juga merasakan Kalau hal Kak yang Luna sama. search namaku kayak gitu kan, I see. aku Ya, merasa memang, kayak gitu, kayak nggak ada. Aku ngerti. I'm trying gitu, tapi nggak cocok gitu atau belum jodohnya atau apa. Jadi aku malah sempet ya kayak sekilas ada pikiran aku tuh suka anak kecil gitu kan, aku suka dan teman-temanku udah mulai punya anak gitu kan. Aku pengen punya anak aja deh, gak usah nikah nggak apa-apa. Serius, oke gitu. Aku mikir kayak apa sih yang mau gue gitu. Maksudnya apa yang bisa dibanggain gitu loh, kayak prestasi juga nggak ada, apa nggak ada gitu kan. Aku ada di fase itu. Kemudian kamu akhirnya ketemu sama suami kamu ini. Kemudian ketemu sama suami aku, kita ketemu biasa dari teman biasa, terus ke pacaran yang aku nggak karena banyak aku disakiti, aku nggak di saat itu aku nggak expect untuk aku nikah. Waktu itu alhamdulillah kan papa masih ada dan aku anak terakhir dari saudaraku tuh banyak yang belum nikah. Walaupun keluarga aku bukan keluarga yang ngojok-ngojokin nikah terus gitu sih. Tapi pas dia ngajakin aku nikah, aku bilang serius. Dia harus melawan dunianya loh. Sama kayak almarhum Bibi ke almarhum Vanessa, makanya aku tuh sedihnya itu. Suamiku melawan dunianya yang kayak lo yakin lo sama model ini. Kan waktu aku abis yang majalah gadis Go Girl itu kan aku lanjut sempat ke majalah Dewasa. FHM ya, kayak FHM, Maxim. Dulu kan masih hits banget. Suamiku melawan dunianya, semuanya, teman-temannya, sempet di keluarganya. Cuma sekarang keluarga udah very nice sama aku gitu kan, karena kan apa yang aku lakuin juga mereka mungkin bisa melihat aku tulus, melakukan perubahan. Aku juga ya aku melakukan hal-hal yang menurutku
That's right thing to do gitu loh. Bukan untuk mencari muka gitu ya, tapi untuk memperbaiki diri aku, untuk orang tua aku juga, untuk diriku juga gitu. Ya udah sampai sekarang alhamdulillah berjalan dengan baik sih Kak. Senang dengernya. Good. It's like a movie. It's a happy ending. Amin. Amin. Ya ke depan pasti permasalahan akan ada terus ya. Tapi mudah-mudahan. Itu aku tahu. Iya. Kuatkan diri saja, Kuatkan. jalani saja. Ngapain ya kan? Mudah-mudahan juga keluarga kamu juga kuat semuanya apa. Dan Thank you Kak. happily ever after until Amin. Jannah. Amin. Jannah. Nirina Raudatul Jannah. Oh iya. Thank you so much Anggita Sari. Sama-sama Kak Luna, Kak Nirina. Seru obrolannya seru. Selalu ada apa ya? Ada hal yang menarik untuk kita pelajari hari ini. I hope kita bisa ambil yang bagus-bagusnya diserapi, dipikirin supaya ini bisa menjadi pelajaran juga ya. Gitu. Thank you for coming loh. Sama-sama. Sukses ya buat apanya. Mudah-mudahan kamu main film lagi kan tadi pengen ya. Pengen. Mudah-mudahan main bisnis, kalau nggak dikasih sama suaminya ya udah bisnis aja. Jadi produser gitu. Oke, thank you so much sahabat setia. See you next episode and bye bye.